Halo, selamat siang lagi. Ini Global Mediacom. Global Mediacom. Tadi apa nama emitennya ya? Saya lupa ya. Saya lupa ya. Global Global G G ya. Sebentar G. Nah dia. Oh BMTR, saya pikir BMTR ya, BMTR penampakannya kita ini analisa saya begini, tapi ini sudah saya paste di sini ya, BMTR. Saya paste dulu deh. BMTR ini saya harus recounting karena saya kemarin ternyata ada nabrak pada aturan fraktal yang sepertinya tidak demikian chartingnya, tetapi alhamdulillah tidak merubah dalam tanda kutip deret pattern untuk next future-nya. Ya, ini tidak terubah ya, tidak terubah. Ya, yang hanya membedakan itu di sini. Ini kan memang saya potong ya, saya kemarin saya potong agak buru-buru, saya langsung masuk ke sini. Di sininya saya mengira bahwa ini adalah yang paling besar untuk sebagai pemotong dari pola ABC zigzag. Ini berkeharusan kita harus memandang sebuah penurunan besar ini adalah zigzag, walau bisa terjadi anomali ya. Jadi penurunan ini harus tetap menjadi landasan utama di counting sebagai ABC zigzag, tidak untuk kepentingan yang lain ya, tidak untuk kepentingan yang lain. Nah, yang menjadi perbedaan setelah saya lihat dengan teliti tadi ini adalah polanya begini. Ini sebelum tidak ada ya, karena ini saya potong di sini. Sekali lagi ini sepotong saya di sini. Ini adalah di sini. Ini ada di sini. Jadi atas saya tidak ngitung kemarin tuh. Ternyata setelah saya hitung ulang dari awal begitu, ini sangat berpotensi menjadi pola ABC-nya di sini. Ini A, kemudian ini adalah triangle. Ini triangle. Ya, ini triangle. Teman-teman yang belajar EWI itu nanti pasti akan lebih mudah menelatakkan dasar kenapa begini, kenapa tidak di sini mungkin terminal impulsnya begitu, walaupun ini kelihatan misalnya 535, andai kata kita taruh W, X, Y truncated, Y ABC normal tidak boleh, AB di sini tidak boleh. Itu salah satu bentuk alasan, tapi impuls itu khas. Nah, dan ternyata saya temukan begini. Saya temukan begini, ternyata itu pattern. Ya. Ini diagonal. Ya, ini diagonal. Ini ternyata adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini 5. Saya menemukannya lebih mengarah ke sana, ya. Jadi ini akhirnya menjadi patternnya begini. Ini begini. Kemudian lagi berarti di sini adalah wave 1. Ini wave 1 karena dia porsi dari sini cukup jauh ya. Dari letak sini ke sini cukup jauh ya, jauh sekali ya. Cukup jauh. Maka akhirnya ini kita tidak boleh sama sekali membuat pattern, merekayasa pattern dengan asumsi zigzag. Ini tidak boleh ya. Teman-teman di grup kemarin kita sudah cerita bahwa barang-barang yang namanya zigzag itu harus lebih dari 50. Ini
agak sedikit memang punya kerumitan tersendiri ya, karena dia ini masuk pada apa namanya, Fibonacci 50 yang begitu jauh. Kemudian jika ini kita taruh ke tengah begini, ini juga sama, ini berarti di 25, ini pendek sekali. Berarti kita harus cari pola yang bersadway. Berarti pola bersadway karena ini satu, ya kan? Berarti kita asumsikan wave 2, berarti triangle udah nyata kecoret ya. Triangle udah kecoret. Yang ada punya opportunity mengisi pola pattern di sini berarti hanya ada flat dan kombinasi. Flat dan WXC. Ya. Flat dan WXC hanya di sini. Nah, kemudian dalam struktur fraktal dan alternasi akhirnya sebenarnya hal-hal demikian itu bisa terabaikan. Bisa dan sangat terabaikan. Ya, karena satu, kita bisa hitung di sini, dia dalam posisi berarti karena dia Fibo di bawah 50 bahkan 25, berarti dia ini kita harus menyandarkan pada konsep di sini LOT. Dia punya rank nggak tahu di mana nih kira-kira. Coba sebentar kita rangkai. Saya berusaha secepat mungkin, tidak panjang ini video. Tapi besar kemungkinan berarti karena dilarang triangle, berarti ini bisa jadi W, ini X, I, B, C, D, E. I, B, C, iya sangat mungkin. I, B, C, D, E. Berarti di sini. Iya, W, X, C berarti 1, 2-nya di sini. Berarti penurunan adalah 3. Berarti kita tarik rank dari sini ke terminal terakhirnya. Terminal terakhir di sini. Ini jelas sekali. Makanya sebenarnya tanpa dihitung pun nggak bisa, tanpa diberi notasi pun nggak menjadi soalan. Karena ini sudah membuktikan kuatnya pengaruh dari wave 4. Pengaruh dari kuatnya wave 4 di sini. Ini retest. Nah, ini retest. Ya, ini retest. Yang melakukan retest pada wave 1 secara umum dan sering banget. Yang dan itu boleh diperbolehkan, itu adalah umumnya triangle. Karena pas ini wave 3 kan, berarti wave 4 akan sering mengisi triangle. Begini dia. Nah, kemudian lagi berarti di sini wave 3 A, B, C, D 4, di sini akhirnya tepat menjadi 5. Kemudian ketika ini 5, berarti saya ulang dengan notasi yang baru yang berwarna, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya, berarti penurunan adalah A, B, C. Wave 1 longest yang dibentuk dari yang namanya diagonal. Diagonal ini berbentuk nampaknya adalah pola 5, 3, 5, 3, 5 untuk wave 1. Wave 1. Oke. Berarti jika ini berarti selesai. Untuk apa dia naik? Berarti untuk bisa ini impuls yang dimulai dengan 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa dengan sama seperti baca tadi, bahwa dia kenaikan itu bisa 5, 3, 5, kita anggap 1, 2, 3, 4, 5 akan membentuk dengan seperti sama dengan diagonal. Tetapi kemudian nampaknya di sini ini apa namanya, saya kalau tidak salah ada di chartingnya ini ya. Nah, ini dia. Ini charting ini cukup jelas ya, di sini tidak berubah, hanya di sini yang berubah. Jadi 1 di sini adalah wave diagonal. Di sini diagonal, kemudian 1, kemudian di sini 2, di sini 3, di sini 4, ini 5, tidak berubah wave 4-nya. Nah, ini juga sama ternyata, betul. WXC sama ya, logo kode notasinya pun saya buat sama, cuma di sini penurunan WXC. Ya, karena kontraksi yang besar tadi. Tapi secara keseluruhan dia menyatakan bahwa di besar sekali ini menjadi wave akhir ya, wave akhir. Ini saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini dia. Oh, di sebelah sudah ada ya, cuk. Wah, cuk. Nah, ini dia. Nah, ini sama posisi terminal di sini. Ini nampaknya sepertinya ini terjadi double zigzag pada wave 1. Ya, double zigzag pada wave 1. 5, 3, 5. W, X triangle. A diagonal. C impuls. W, X, C 1. Jadi ini condong sekali memang ini adalah menjadi wave 2.
Saya merasa cukup confident insya Allah ini untuk membuat pola akhirnya untuk sama seperti baca, dia akan membentuk diagonal seperti ini. Ya akan sama seperti ini. Karena ini indikasi yang kuat sekali jika ini dipandang sebagai sebuah korektif, bukan korektif, susunan diagonal yang dibentuk dari double zigzag terhadap F1. Ya, seperti itu. Sementara ini saya belum lihat sampai mana dari sini untuk patternnya, kenaikannya, tetapi apa sebentar ini 10 menit ya, saya coba telisik lah, coba lihat di time frame H1 untuk jenis penurunannya gimana sih ini, penurunannya gimana sih. Kita harus cari ABC karena dia udah retrace besar. Kita harus cari ABC pertama kali. Yuk masa sih bang, masih gimana sih mas maksudnya? Ini dia. Jadi ini terminal terakhirnya ada di sini. Kita harus cari ukur. Nah sekarang dia udah masuk 0,618. Berarti emang dia milik zigzag di sini, toh? Ini milik zigzag. Berarti kita harus memang cari posisi yang mana itu menunjukkan pattern dari zigzag. Coba kita cek ya. Mudah-mudahan cukup clear. Ini wave 1, ntar wave 1, wave 2, ini retouch, jadi ini 5 3 5. Oke, ini di sini matinya nih. Ini 5 3 5 1 2 3 4 5. Ada kekhasan dalam pola contracting diagonal. Ini teman-teman perlu catat bahwasanya pada contracting diagonal wave 1, contracting diagonal pada wave 1 boleh dia leading ataupun ending ya. Dalam posisi itu, dia wave 1 tidak akan pernah bisa mengalahkan tingkat pullback yang ada di sebelum-sebelumnya. Yang pullback sebelumnya misalnya ini, dia tidak bisa. Itu kekhasan. Jadi di sini terjadi penuh kalau pullbacknya 35 ya atau 70 ya, 35 ya. Nah, ini dia cuma segini. Nah, ini 21. Seperti itu. Jadi saya melihat ini 5351 2 5353, ini juga sama 5351 2 3 4 5 ya, sama. Jadi wave 1 ada di sini. Wah, wave 1, wave 2 lah, wave A ini agak-agak serem-serem nikmat nih kalau begini nih. Ini 1 2 3 4 5. Wah, agak kurang manis nih. Kalau ini dipandang sebagai degree terhadap wave B kurang cakep. Karena dia lebih besar. Dipandang sebagai WXC juga tidak bisa. Sepertinya rawan. Karena sepertinya ini baru selesai wave 5 gelombang, bukan ABC. Sepertinya akan begitu. Dinampak akan begitu. Jadi begini deretnya. Sebentar saya hapus dulu aja biar nggak terlalu memenuhin charting. Ini dia. Jadi ini diagonal. Ini diagonal. Berarti ini karena ini begitu kecil, sepertinya saya harus naruh 1 2 3 4 dan 5. Nah, ini baru wave A. Nampak ini baru wave A. Baru FA ini. Kalau seandainya dipandang sebagai 5 3 5, berarti ini W, ini X, berarti WX ini harus dipandang sebagai Y. Berarti ada anomali pattern di sini. Ada anomali pattern yang mana WXY mengambil hak porsi Fibonacci-nya untuk Fibonacci. Ini W, ini X, ini Y. Berarti di sini X kenaikan. Sampai mana kenaikannya saya belum tahu nih ya. Nanti saya susulkan saja untuk update BMTR secara spesifik pada time frame hourly. Oke, sementara saya persingkat dulu. Tahan dulu nafsunya masuk BMTR. Saya upayakan untuk update untuk charting ini ya. Ini ya, ini agak tapi sebentar dulu ya. Ini kenaikan udah naik banget sih, ini bisa dipandang sebagai B ini sudah nih ya.
bilang sebagai B ini 5 3 1 2 3 4 5 ini 5 1 2 atau A atau B ya, nanti aja saya update Pak. Mungkin itu untuk BMTR, saya janji saya update untuk BMTR untuk time frame hourly. Terima kasih, selamat siang.